Shalom, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di PA Inang pada saat ini tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabatku, apa yang terlintas dalam pikiranmu ketika ada kata bekerja? Capek? tidak mau, tidak nyaman, atau apapun itu. Atau ketika kita ketemu dengan kata bekerja atau melakukan pekerjaan, apakah kita bersuka cita? Bahkan lebih lagi kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang bekerja. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, saat ini kita disapa oleh sebuah kenyataan yang terjadi pada saat itu. Paulus mendengar tentang beberapa orang di antara jemaat Tesalonika yang tidak hidup teratur dan menolak untuk bekerja. Bahwa benarlah tidak semua orang suka bekerja. Tidak semua orang suka berkeringat, tidak semua orang suka untuk melepaskan energinya untuk melakukan sesuatu. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-10 dan secara tegas, Paulus sebenarnya ingin mengatakan sebuah prinsip: jika seseorang enggan bekerja, maka ia juga tidak layak mendapatkan makanan. Dan setiap inang, mari tidak hanya berpikir bahwa ini hanya pekerjaan rohani. Ini bukan hanya pekerjaan rohania, tapi juga pekerjaan fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya Paulus sangat tidak suka dengan orang yang hidupnya tidak teratur, bahkan menolak untuk bekerja. Bahkan diperparah dengan orang seperti ini cenderung campur tangan mengurusin urusan orang lain. Saya jadi ingat istilah kawan-kawan yang mengatakan, ngapain kita mengurusin orang? Jangan-jangan dia pun tidak mau kurus. Tapi bukan itu yang mau dinyatakan dalam situasi ini. Bahwa memang kecenderungan orang yang tidak mau bekerja, yang menolak untuk bekerja, yang hidupnya tidak teratur, pastilah kecenderungannya ngurusin orang lain, ngomongin orang lain, dan suka justru menilai seseorang dari pandangan negatif dalam kehidupan. Bukankah itu juga menjadi teguran bagi setiap inang, bagi setiap ibu, bagi setiap perempuan di perjalanan kehidupannya? Maka yang terbaik seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus memerintahkan di ayat yang ke-12 itu, Paulus mendesak orang-orang yang malas untuk bekerja, untuk berkarya, berubahlah di dalam Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa Bapakku, kata Tuhan Yesus, bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja juga, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Paulus menginginkan agar setiap orang hidup di dalam bekerja. Bahkan pengkhotbah mengatakan, apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Bekerja dalam disiplin, kerja keras, dan menjadi kekuatan untuk mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus tegas mengatakan bahwa kalau tidak kerja, maka tidak boleh makan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabatku terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus, jelaslah keseluruhan pesan dari pasal ini bicara tentang pentingnya bekerja, jalani hidup dengan teratur, dan biarlah hidupmu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Paulus jelas menegaskan
bahwa sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak hanya fokus pada urusan pelayanan, tidak hanya fokus pada urusan rohania, tapi juga kita harus melakukan, memberdayakan seluruh keberadaan kehidupan kita, talenta, karunia, juga untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mau bekerja, mau berkarya, dan menjadi pribadi yang produktif di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini, setiap inang dimampukan untuk bekerja keras di dalam sebuah kedisiplinan. Kedisiplinanmu inang menjalani rutinitas kerja dan tugas sehari-hari, itu akan membantumu menciptakan hasil yang lebih baik. Yang berikut, sebagai perempuan yang bijak, mengertilah nilai dan arti pekerjaan yang engkau lakukan. Mungkin itu kerjaan di rumah, mungkin di luar rumah, mungkin merawat keluargamu, tapi biarlah engkau memahaminya dengan baik di dalam Tuhan. Yang berikut, silakanlah mengembangkan diri melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, sehingga hidupmu semakin berarti di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, dibutuhkan keseimbangan antara keluarga dan karir. Jangan sampai karena karirmu, jangan sampai karena mimpi dan tujuanmu, obsesimu, keluargamu justru terbengkalai. Harus ada sebuah keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir. Dan perempuan bijak seperti tema kita akan mampu menjalaninya dengan seimbang dan mampu membuat apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Maka mintalah Tuhan menjadi kuatmu, mintalah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepadamu dalam kasih-Mu, untuk kasih-Mu, bagi kasih-Mu, maka kasih Tuhan itu sempurna adanya dalammu. Amin.